Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita masih bersatukan Tuhan di gereja ini untuk menyembah Dia. Mari kita sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kita memulai kebaktian kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Demikian firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Mari kita naikkan pujian Allah Peduli. Yang ada
kabulkan, kita minta dengan hormat menginjil dari mana. Kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memimpin kami selama 1 minggu hari ini. Tuhan boleh mengantar kami dulu bahwa memuji menyembah Engkau Tuhan, mengingat kasih setia-Mu sehingga kami boleh datang memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan kami mohon Tuhan memimpin setiap para pelayan-Mu dari yang main musik, memimpin pujian, bahkan firman Tuhan yang melayani hamba Tuhan persiapkan. Kami juga berdoa perjamuan kudus yang akan kami nikmati hari ini Tuhan. Bila segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini Tuhan ini meningkatkan kasih Tuhan kepada kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan mendengarkan pengakuan iman dan suci. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan Roh Kudus layanan darah Dia, yang ditahan sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan kembali menaikkan pujian untuk Tuhan kita yang menyatakan bahwa kita selalu akan bersama dengan Bapa. Bersamamu Bapa. Bisa
17 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Injil Mami. Kita menaikkan pujian dengan judul Pelangi Kasih. Jemaat silakan bangkit berdiri.
mempercayai sungguh bahwa tangan Tuhan terus memegang kami yang mengasihi dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kami boleh melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau Tuhan boleh menghantar kami sampai pada hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan menolong kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, dan mari Allah Roh Kudus yang akan menolong setiap kami untuk mengerti juga untuk melakukan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara. Shalom. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama bersemangat merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kemudian kita akan sambung pasal yang sama ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Saya akan membacakan untuk saudara-saudari sekalian. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayatnya yang ke-36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara-saudari sekalian, kita sudah masuk di bulan Desember. Kita masuk di dalam saat-saat Natal. Bagi sebagian orang, Natal adalah saat untuk berkumpul dengan keluarga. Ada suku-suku tertentu, dia akan menyiapkan waktu, menyiapkan segalanya untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Sebagian orang akan pulang kampung untuk bisa berkumpul dengan keluarga di hari Natal. Bagi sebagian orang, Natal adalah saat untuk berbagi kasih, berbagi berkat. Saudara-saudari sekalian, tapi ada satu yang sering dilupakan oleh orang percaya. Natal bukan hanya saat untuk berkumpul, Natal bukan hanya saat untuk berbagi berkat, tetapi Natal seharusnya juga menjadi saat untuk bersaksi. Dan ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Natal adalah saat
untuk bersaksi. Saudara-saudara sekalian, bukan berarti di luar Natal kita tidak bersaksi, atau di luar masa Natal bukan saat untuk bersaksi. Bukan demikian, saudara sekalian. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang luar biasa, yaitu seorang wanita yang bernama Hana. Saudara, memang kita mengenal ada Hana yang lain, yaitu Hana yang ada di dalam Perjanjian Lama, ibu dari Samuel. Tetapi yang kita renungkan ini adalah Hana, seorang nabi perempuan. Kita hanya bisa mendapatkan keterangan tentang Hana, nabi perempuan ini, dari bagian ini. Disebutkan dia adalah seorang nabi perempuan, anak Samuel, dan berasal dari suku Aser. Saudaraku yang terkasih, hidup Hana itu tidak mulus. Mengapa demikian? Hidup Hana juga diwarnai dengan penderitaan. Alkitab mengatakan bahwa sesudah dia menikah, dia bersama suaminya itu 7 tahun lamanya. Itu kalau dikatakan lama, tidak lama. Tetapi ada juga yang lebih singkat daripada apa yang dialami oleh Hana. Ada yang seminggu menikah, suaminya meninggal, atau berapa hari menikah, suaminya meninggal. Saudara-saudara sekalian, bagi seorang perempuan Israel yang sudah janda, yang bisa dilakukan adalah dia kembali kepada orang tuanya. Apalagi kalau tidak punya anak, ya, dia kembali kepada orang tuanya, kemudian berharap dia bisa menikah kembali. Kalau tidak, dia akan tetap seperti itu, menunggu sampai hari kematiannya. Saudara sekalian, penderitaan bisa membuat orang dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Karena penderitaan, tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan imannya karena kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam hidupnya? Ada juga orang yang mengalami penderitaan, justru dia makin dekat kepada Tuhan dan makin berharap kepada Tuhan. Dan Hana adalah orang yang dekat dengan Tuhan di dalam penderitaan hidup, kesulitan yang dialaminya. Penderitaan tidak menjauhkan dia dari Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan, tetapi Hana justru mendekat kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia ada di bait Tuhan, di rumah Tuhan, dia beribadah, dia berpuasa kepada Tuhan. Ini yang Alkitab katakan tentang Hana. Saudara sekalian, mungkin saat ini waktu kita masuk di dalam saat-saat Natal, hidup kita mungkin mirip dengan Hana, bahwa saudara mengalami berbagai-bagai kesulitan. Mungkin saudara mengalami kesulitan uang, mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara mengalami kekecewaan, mungkin saudara mengalami kegagalan. Tapi mari kita belajar seperti Hana, ialah kegagalan, sakit penyakit, kekecewaan, mungkin kemunduran, perekonomian yang sulit tidak menjauhkan saudara dari Tuhan, tapi justru membawa saudara dekat kepada Tuhan, membawa saudara beribadah kepada Tuhan, membawa saudara lebih berharap dan mengandalkan Tuhan seperti Hana. Saudaraku yang dikasih, kejadian yang kita baca ini, peristiwa yang kita baca di dalam Alkitab pagi hari ini adalah peristiwa pada sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Jadi setelah berumur 8 hari, Tuhan Yesus sama seperti orang Yahudi lainnya yang bayi laki-laki akan disunat pada hari yang ke-8. Ini merupakan sebagai tanda
perjanjian Allah kepada umatnya. Dan kemudian pada waktu sesudah tiba pentakbiran, Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Allah. Karena bagi orang Israel adalah satu ketetapan Allah, setiap anak sulung laki-laki harus dipersembahkan, diserahkan kepada Allah. Dan Maria Yusuf juga membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk diserahkan, dikuduskan bagi Allah. Dan karena mereka tidak mampu, yang dibawa mereka adalah sepasang bulu terukur. Kalau yang kaya, yang mampu, dia akan mempersembahkan yang berkaki 4. Tapi karena mereka kurang mampu, sesuai ketetapan hukum Taurat, mereka boleh mempersembahkan sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara-saudara sekalian, dan di masa Natal itu, di masa kelahiran Tuhan Yesus itu, Hana juga tidak melewatkannya. Hana adalah salah satu pribadi yang diberi hak istimewa, satu kasih karunia untuk bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, penyelamat yang sudah dijanjikan Allah bagi umatnya. Jadi Hana ini hidup antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah, Hana juga ke situ. Dia tidak melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Dia datang ke situ dan dia mengucap syukur. Saudara, ini yang seringkali kita lewatkan. Ini yang seringkali banyak orang Kristen lewatkan di masa-masa Natal. Banyak kesibukan, kecuali tahun ini ya. Nampaknya tahun ini kita tidak sibuk seperti biasa karena adanya pandemi COVID-19, saudara sekalian. Biasanya kita akan sibuk mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, dan tak jarang ada pergesekan satu dengan yang lain. Kita sibuk menyiapkan kue, kita sibuk menyiapkan acara, sehingga kita lupa untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang sungguh, dan juga bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Hana janda tua yang sudah berumur 84 tahun, nabi perempuan itu tidak melupakan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan juga bersyukur. Saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk Yesus yang sudah lahir, Allah yang mulia yang mau datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menggantikan hukuman saudara dan saya. Kita bersyukur bahwa Allah mau datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina, kemudian mati untuk saudara dan saya. Biarlah di dalam momen Natal ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang besar, untuk saudara dan saya yang tidak layak untuk dikasihi, untuk saudara dan saya yang seharusnya menerima penghukuman kekal. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan di hari Natal untuk bersyukur, untuk bertemu Tuhan secara pribadi. Saudara yang terkasih, selain datang bertemu dengan Yesus, selain bersyukur, ada satu hal yang dilakukan oleh Hana, yaitu dikatakan oleh Alkitab, dia berbicara tentang anak itu, yaitu berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Secara sederhana, Hana bersaksi, menyaksikan tentang Yesus. Setelah dia bertemu, dia menyaksikan tentang Yesus, Yesus yang dijanjikan oleh Allah sebagai sang penyelamat bagi umatnya. Kepada orang-orang yang rindu
menantikan kelepasan. Orang-orang Israel hidup di dalam pengharapan, yaitu pengharapan akan kedatangan Sang Penyelamat, akan kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus yang dijanjikan. Dan Hana menyaksikan, Hana menyampaikan bahwa pengharapan itu sudah datang, Yesus sudah lahir, Sang Penyelamat yang dijanjikan itu sudah datang ke dalam dunia. Bagaimana dengan kita saudara sekalian? Apakah kita juga menjadikan Natal sebagai saat untuk membicarakan tentang Yesus kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan kerja kita, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pengampunan, Yesus adalah jalan satu-satunya kepada keselamatan yang kekal. Saudara sekalian, ada dua orang yang bekerja sama atau berpartner di dalam sebuah bisnis. Yang satu seorang Kristen, yang lain tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian satu kali kebetulan, ya, tidak disengaja mereka bertemu di suatu hari Minggu. Yang satu, yang non Kristen, mau pergi main golf, yang Kristen mau pergi ke gereja, dan mereka mampir di sebuah restoran untuk sarapan pagi. Setelah memesan kopi dan roti, mereka duduk bersama-sama. Pada waktu mereka duduk menghadapi kopi dan roti itu, yang non-Kristen berkata begini, "Ben, hentikan kemunafikanmu." Yang Kristen kaget, dibilang, "Hentikan kemunafikanmu." Dia kemudian melihat temannya, "Apa maksudmu?" Kemudian yang non-Kristen kembali berkata, "Kamu dan aku sudah bersama-sama 20 tahun lebih. Kita bisnis bersama. Tapi kamu tidak menceritakan sama sekali kepadaku tentang imanmu. Padahal kamu meyakini betul bahwa di dalam kekristenan menawarkan satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Tapi kamu tidak pernah menceritakannya kepadaku. Engkau tidak pernah membagikannya sama sekali kepadaku. Maka aku mengatakan hal ini. Aku mengatakan bahwa kau munafik, dan hentikanlah kemunafikanmu." Saudara yang terkasih, nampaknya memang ini seperti kata-kata yang kasar. Tapi ini biarlah mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus bersaksi kepada rekan kita, saudara kita, teman-teman kita, bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Natal adalah saat bagi kita untuk bersaksi. Kalau ada orang menanyakan, "Kenapa kamu merayakan Natal? Apa itu Natal?" Kita baiklah menyampaikannya, membicarakan tentang Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, Allah yang menjadi manusia untuk menggantikan hukuman saudara dan saya, sehingga saudara dan saya memperoleh kelepasan, memperoleh pengampunan. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita takut, mungkin kita gemetar untuk bersaksi, tapi kita punya Tuhan, kita punya Allah yang memberikan kekuatan. Seorang misionari yang hendak pergi ke China, dia bilang, ya, dia memiliki Allah yang sanggup memberikan kemampuan bagi dia untuk menyampaikan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang di China. Biarlah kita juga memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan
untuk memberikan keberanian. Tuhan, aku mau menceritakan tentang Engkau kepada si ini, tapi aku takut. Katakan itu kepada Tuhan dan mintakan kemampuan, kekuatan, keberanian, sehingga kita bisa menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang mengasihi setiap manusia yang datang ke dalam dunia, supaya setiap manusia yang percaya memperoleh keselamatan. Saudara sekalian, biarlah Natal kali ini sungguh menjadi saat bagi saudara dan saya untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk cinta Tuhan yang besar. Biarlah Tuhan menolong setiap kami yang sudah merasakan dan mengalami cinta Tuhan untuk bersaksi, menceritakan tentang kasih Yesus yang besar, sehingga hanya orang menerima keselamatan dan pengampunan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan menyerahkan kepada pendeta Tribedi Setiawan. Sobat Tuhan, kita mengikuti perjamuan kudus. Kita persiapkan diri kita menaikkan satu pujian karena Allah. Mari saya mengikuti kita sekalian mengikuti. Kita naikkan pujian syukur. Mari kita gunakan waktu-waktu dia menjelang hari Natal, di mana kita menyambut Natal, boleh sungguh menjadi waktu di mana kita boleh menyaksikan akan kasih karunia Allah dalam hidup kita bagi orang-orang di sekitar kita. Kini pulanglah, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati dan memperlengkapi saudara sekalian dari saat ini seterusnya bahkan sampai Maranatha
Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari terus kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita akan meninggalkan ruangan ini, dan saya minta supaya saudara tidak berdesak-desakan ya, berganti-gantian saja untuk kita saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, terima kasih, selamat pagi dan selamat